Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sangat bersuka cita mengingat dan mensyukuri Kristus menyelamatkan kita orang berdosa dan seluruh ciptaannya. Kristus telah mengalahkan kematian, maut tidak berkuasa lagi menghalau orang percaya datang kepada Kristus. Kemenangan Yesus Kristus mengalahkan dosa dan kematian, itulah yang kita rayakan dan syukuri setiap hari Minggu. Karena itu, dalam sukacita dan rasa syukur atas penyelamatannya, kami menyampaikan Selamat Paskah bagi Amang Inang, Bapak Ibu dan saudara-saudari umat Tuhan. Selamat Paskah bagimu juga para halandu kami dan bagi kita semuanya. Silakan salam kanan, salam kiri, Amang Inang. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Bu. Selamat melayani semuanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus telah bangkit, oleh karena itu kita patut bersuka cita dan kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 188. Kristus bangkit, soraklah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kleopas, seharusnya ada yang harus kita lakukan sekarang. Tidak seharusnya kita pergi ke Emmaus. Tidak seharusnya kita menyerah. Sudahlah. Semuanya itu sudah terjadi. Kita berdua percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan Mesias tidak akan mati. Para nabi juga mengatakan dia akan selalu hidup. Tapi Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Bahkan dia membangkitkan Lazarus. Artinya Yesus memiliki kuasa atas hidup dan mati. Tetapi kenapa Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri? Shalom, damai besertamu. Damai besertamu juga orang asing. Aku mendengar pembicaraan di sini. Apa yang kalian bicarakan? Aku rasa kau adalah salah satunya orang yang tidak tahu tentang peristiwa mengerikan yang terjadi di Yerusalem akhir-akhir ini. Yerusalem? Apa yang terjadi di Yerusalem? Mereka menyalibkan Yesus, Tuhan kita, Sang Mesias Juru Selamat. Iya, Yesus. Dia yang menyembuhkan banyak orang dan dia yang membangkitkan Lazarus. Yesus? Aku rasa dia adalah tokoh yang menarik. Coba ceritakan kepadaku tentang tokoh ini. Baiklah, begini ceritanya. Kisah ini dimulai saat Minggu Palma. Yesus dielu-elukan sebagai raja di Yerusalem. Hal ini menimbulkan kecemburuan orang-orang Farisi dan para pemimpin agama Yahudi. Kami mau ajak jemaat untuk bersama-sama bernyanyi, bersukacita bersama, sambil menyaksikan cerita Tuhan Yesus di Minggu Palma. Katakan namanya Yesus. Yesus, 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 oh Raja. Namanya Yesus, 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 oh Jala Raja. Aku anak raja, Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
pentingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Nyanyikan, Yesus pokok. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dengarlah hukum Taurat Tuhan pada hari Minggu Paskah ini yang tertulis dalam Konfesi HKBP 1996 pasal 6 tentang keselamatan. Kita percaya dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah, keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan, dan yang bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan, walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini. Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus, yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini, kita menekankan tidak ada keselamatan selain dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang empunya orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu, kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia yang dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari iblis, dan dari kematian dengan cara meninggalkan keramaian di dunia ini. Kita juga menolak
ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusialah yang menentukan keselamatannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Akhirnya, mereka bertiga sampai di depan rumah penginapan dan menahan sesosok orang itu untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun melanjutkan pembicaraan tentang Yesus. Bayangkan, hanya berselang 5 hari saja, Yesus harus mati di kayu salib. Aku rasa kau juga harus menceritakan tentang perjamuan terakhir kepada orang asing ini. Betul, perjamuan terakhir terjadi di rumah teman kami Markus. Di sana, Yesus membasuh kaki murid-murid, memecahkan roti, serta minum anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya. Kita lupa tentang permulaan dari karya keselamatan ini. Kau ingat Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis? Siapa dia? Banyak orang yang bilang dia adalah Elia yang datang kembali. Dan dia mendapatkan banyak orang di sungai Yordan. Orang Farisi juga datang menanyainya. Dan semua jawaban terdengar sama di dalam kitab para nabi. Dan Roh Kudus turun dari atasnya. Dan di langit terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Bayangkan, bisakah kau bayangkan itu? Benar, tapi karena Raja Herodas Antipas, Yohanes Pembaptis harus mati. Bisa kalian ceritakan kembali tentang Yohanes ini? Baiklah, begini ceritanya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. To the Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Luruskanlah jalan bagi Dia. Siapa engkau? Aku bukan Mesias. Siapakah engkau?
Elia? Bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Bukan. Lalu jawablah kami, siapa engkau? Karena kami membutuhkan informasi ini kepada utusan kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Aku adalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Allah. Itu yang Nabi Yesaya katakan. Mengapa kamu membaptis kalau engkau bukan Elia, bukan Mesias dan bukan Nabi yang akan datang? Aku membaptis dengan air, tetapi tepat di situ dialah yang tidak aku kenal. Untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sebab dia adalah orang yang akan menebus dosa kita semua. Lihatlah anak domba Allah. Dia yang aku beritakan sebelumnya bahwa aku tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Tetapi dia mengutusku untuk membaptis dia, supaya dia dinyatakan kepada Israel. Aku telah melihat Roh Kudus turun dari langit dalam bentuk burung merpati dan turun di atas dia. Dan aku tahu dia yang akan menebus dosa kita semua sebagai anak domba Allah. Bahwa saat inilah aku katakan pada kalian semua bahwa dialah anak Allah. bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling rendah. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Malam itu, di sebuah ruangan yang remang-remang, Yesus duduk bersama murid-muridnya untuk menikmati perjamuan terakhir. Malam ini akan menjadi awal dari pengkhianatan, penderitaan, dan pengorbanannya.
Tenor di mana? Tenor di mana? Ya.
kalian semua sudah bersih. Kecuali satu orang. Di situ udah 12 kan ya Bang? Ya udah gua nggak usah. Aku ingin kalian semua tahu bahwa aku adalah Tuhan, Guru, dan juga seorang pelayan. Oleh karena itu kalian harus membasuh kaki satu dengan yang lainnya. Karena tinggal sesaat lagi saja kalian tidak akan melihat aku, dan tinggal sesaat lagi pula kalian akan melihat aku. Rabi, aku akan setia melayanimu. Betulkah yang kau bilang itu, Petrus? Sebelum ayam berkokok, kau akan menyangkal. Tidak mungkin Tuhan, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku akan dipenjara untukmu dan mati untukmu Tuhan. Aku berterus terang kepadamu, satu di antara kalian akan ada yang menyerahkan aku. Bukan aku Tuhan. Bukan aku Tuhan. Yohanes, tanyakan kepadanya, siapa yang akan mengkhianati dia? Siapakah yang akan mengkhianati kau? Siapa itu di antara kami? Dia yang menyelupkan tangannya ke dalam pinggang bersamaku, dialah yang nanti akan menyerahkan aku. Kau telah mengatakannya, Yudas. Sekarang pergilah, lakukanlah apa yang akan kau lakukan. Sebentar. Mereka berdua sedang membicarakan tentang uang. Bisa saja mereka memikirkan untuk memberikan kepada orang-orang miskin. Benar juga ya, bisa juga sih. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diberikan kepadamu. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Terimalah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan padamu. Namun Rabi, apa maksud semua ini? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Agar kalian semua berbuah dan buahnya itu tetap. Agar apa yang kalian minta kepada Bapa dengan namaku, diberikannya. Inilah perintahku. Kasihlah kamu satu dengan yang lain. Sekarang aku harus pergi untuk berdoa. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi tak lahir, bawa keselamatan untuk manusia.
disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Menggunakan kekuatan jahat dalam melaksanakan pengajarannya. Dia pernah bilang dia lebih besar daripada Musa. Tak mungkin, 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 tak mungkin. Apa leluhur orang Israel? Tak mungkin, 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 tak mungkin. Benar, orang ini juga berkata akan menghancurkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tak mungkin, 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 tak mungkin,
Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Dia bilang kita harus minum darahnya dan makan tubuhnya. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Untuk mendapatkan hidup kekal. Tak mungkin. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin. Dari mana asal ajaran itu? Yang terpenting, maka itu ajaran yang benar. Cepat jawab. Aku terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar-ngajar di rumah. Di bait suci, tempat di mana orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Kenapa kalian menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar perkataan. Seperti itukah jawabmu terhadap imam besar? Jikalau perkataanku itu salah, tunjukkanlah. Tetapi jikalau perkataanku itu benar, mengapa kau menampar aku? Gak seorang muridnya. Bukan, aku tidak mengenal Yesus. Akulah dia, dan kamu akan melihat aku duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan akan datang dari langit dengan awan. Kamu sudah mendengar hujan itu. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Bawa dia ke Pilatus. Di sini aku ya. Salibkan dia! Salibkan dia! Kita di sini ya? Enggak, kan belum dinyalain bagian. Cepat jalan. Wow, cepat jalan. Wow. Jalan. Cepat. Cepat. Cepat jalan. Cepat. Ayo jalan.
Mantap, Met. Hanya debulah aku di alas kakimu, Tuhan. Hapuskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku sengaja menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Maka mereka membawa Yesus. Ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku sengaja menatap wajahmu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Maha Rahim Engkau. Maha Rahim Engkau.
bersama. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari katakan, ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Pilatus, jangan engkau menghakimi orang Nazaret itu, dia itu orang yang suci. Aku mendapat mimpi dan penglihatan yang buruk semalaman. Aku bermimpi akan kejadian buruk yang akan menimpanya. Jangan biarkan dia mati, berjanjilah kepadaku, Pilatus. Kita lihat saja nanti, Claudia, orang-orang Yahudi ini memang sangat menyusahkan. Aku bingung membela yang mana. Pasti akan terjadi pemberontakan lagi nanti, sama seperti kejadian dengan orang Yahudi Zelot itu. Kau tenang saja ya Claudia, aku akan membereskan permasalahan ini.
Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, terhadap orang ini. Maka kembali ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak diperbolehkan untuk membunuh seseorang. Baiklah, prajurit, bawalah dia ke hadapanku. Yuk, cepat. Engkau inikah raja orang Yahudi? Apakah engkau mengatakannya itu dari hatimu sendiri, atau ada orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Apa aku adalah orang Yahudi, bangsamu sendiri dan kepala imam-imam yang menyerahkan engkau ke hadapanku? Apa yang harus aku perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, maka hamba-hambaku akan membantu menolongku, supaya aku tidak diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi engkau adalah raja? Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Oleh sebab itu, aku dilahirkan. Dan oleh sebab itu, aku turun ke dalam dunia untuk bersaksi tentang kebenaran. Apakah itu adalah kebenaran? Aku tidak mendapati kesalahan apapun darinya. Bawa dia ke Raja Herodes, penguasa negeri ini. Biar dialah yang menghakiminya. Ayo cepat jalan. Cepat. Ayo jalan. Raja. Raja katamu ya. Yang mulia. Prajurit, hajar dia. Siksa dia. Yesus di hadapan Herodes. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan.
Yesus kembali ke hadapan Pilatus. Ini rame-rame. Kalian sudah melihat aku telah memeriksanya. Tidak ada satupun kesalahan apapun atas tuduhan yang engkau berikan kepadanya aku dapati. Dan Herodes juga tidak. Hukum dia. Salam Raja. Siapa yang aku hendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas apa Yesus yang disebut dengan Kristus? Bebaskan Barabas. Bebaskan Barabas. Baiklah. Jika begitu, apa yang harus aku perbuat sama Yesus yang disebut dengan Kristus? Aku tidak bersalah atas dasar darah orang ini. Biarlah itu urusanmu sendiri. Biarlahnya, karena hanya bertanggung atas namamu sendiri dan atas nama anak-anak kami sendiri. Baiklah, salibkan dia. Prajurit, bawa dia. Cepat, cepat bawa dia. Jalan. Ayo jalan, cepat. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Paskah pertama ini tertulis dalam Mazmur pasal 115 ayat 9 sampai dengan 18. Mazmur pasal 115 ayat 9 sampai dengan 18. Kita akan membacanya secara responsoria. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus diarak sampai ke bukit Golgota. Di tengah perjalanan, Dia menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Sungguh betapa hina diri kita di hadapan Tuhan. Kini kami tersungkur Tuhan di hadapan atas segala dosa dan kesalahan kami. Mari kita nyanyikan di muka Tuhan Yesus betapa hina diri. Betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosamu di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Tuhan Yesus tersyukur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku. Bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.
Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah engkau Yesus Kristus? Jika engkau Yesus Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Dan kalau takut, bertiga kepada Allah, kau menerima hukuman yang sama. Tapi Dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga kau akan bersama denganku di Firdaus. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Eli, Eli, lama sabachthani. Lihatlah, dia memanggil Elia. Kita lihat saja apakah Elia akan datang ke bawahnya. Lihatlah orang ini. Orang lain dia sembuhkan. Turun dari salib itu agar kami percaya bahwa Engkaulah Mesias. Orang ini katanya akan menghancurkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tapi lihatlah dia, menyelamatkan diri sendiri saja tidak bisa. Orang lain dia selamatkan. Sekarang biarlah ia menyelamatkan diri sendiri. Kalau dia adalah Mesias, anak yang dipilih Allah. Aku haus. Marilah kita angkat pujian dari NKB 83, Nun di Bukit yang Jauh. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan aku takkan
setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicoba. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu pun ku teguh, dan aku tak kelak milikku. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Tuhan, kami ingat bahwa si penyisak itu semasa hidupnya pernah berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka dari itu, perintahkanlah orang untuk menjaga dunia dan tidak ada murid yang mencuri dia. Baiklah, inilah penjaga-penjaga. Pergilah dan berjaga-jagalah kumpulan itu dengan sebaik-baiknya. Pada hari pertama minggu itu, terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Bantu. Masuk. Audio narator 11.
Siapa yang menggulingkan batu itu? Siapa yang bisa menggulingkan batu itu? Di mana mayat Yesus? Mayat Yesus tidak ada. Di mana mayatnya? Siapa dia? Aku tidak tahu. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Ya, kita sudah tahu. Damai sejahtera. Mengapa engkau menangis? Ibu. Ibu. Damai sejahtera. Ibu, siapakah yang kau tangisi itu? Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria.
Rabuni. Jangan dahulu kamu memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Tetapi sampaikanlah ini kepada hamba-hambaku, bahwa aku akan pergi kepada Bapakku, kepada Bapamu, Allahku, dan juga Allah. Kata Petrus dan Yohanes, Yesus sudah bangkit. Beneran. Beneran. Aduh. Nanti kalian tunggu saja. Iya, kata mereka udah bangkit. Aduh. Yesus sudah bangkit. Kan? Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, beneran. Iya. Aku melihat goalnya kosong. Beneran. Yesus sudah bangkit. Yesus telah bangkit. Tuh kan. Yesus sendiri yang mengatakannya kepadaku. Duduk aja dulu. Kubur Yesus kosong. Yesus mengatakannya kepadaku. Shalom. Damai sejahtera bersamamu. Seperti Bapa mengutus anaknya, begitu juga aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Dan inilah perintahku. Kasihilah kamu satu dengan yang lain. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit, Thomas. Percayalah, Thomas. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang di tangannya dan lubang di perutnya, aku tidak akan pernah percaya. Tapi Yesus sudah bangkit. Percayalah, Thomas. Yesus sudah bangkit. Thomas, aku lagi sedih. Percayalah, Thomas. Damai sejahtera. Taruhlah jarimu di sini dan letakkanlah. Ulurkanlah tanganmu ke dalam lambungku, agar kau jangan lagi tidak percaya, melainkan percaya. Inilah perintahku. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan telah bangkit. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Mari kita harus tetap percaya kepadanya. Karena hidup kita akan berarti karena Tuhan kita hidup.
Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Tapi Dia hidup, ada hari esok. Tapi Dia hidup, ku takkan takut, karena ku tahu Dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dengan lebih bersukacita. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuhku, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, wow, oh, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Shalom. Warta jemaat untuk kita minggu ini yaitu Minggu tanggal 20 April 2025. Topik khotbah, mengakui kekuasaan Allah. Warta yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Paskah yang artinya hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, berita duka cita. Pada hari Selasa di tanggal 15 April 2025 telah meninggal dunia Ibu Dr. Anda Mutiara Dewi Borusiagian MM
dalam usia 56 tahun, istri dari Bapak Situayos OM Simanjuntak, meninggalkan 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan, belum ada yang berkeluarga. Alamat Jalan Kompas Menjangan RT 1 RW 4 nomor 50 Pondok Ranji Ciputat Banjar Ciputat sekitarnya NPJ 894. Jenazah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 di TPU Tanah Kusir. Marilah kita doakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, kebaktian buah-buah ijuk dan Paskah. Kebaktian buah-buah ijuk Minggu tanggal 20 April 2025 pukul 04.30 WIB sudah dilaksanakan. Yang kedua, kebaktian Paskah. Kebaktian pagi pukul 7.30 WIB bahasa Batak dengan live streaming tata ibadah telah dilaksanakan. Kebaktian siang pukul 10.30 berbahasa Indonesia telah dilaksanakan. Kebaktian sore pukul 17.00 WIB bahasa Indonesia dilanjutkan perayaan Paskah Naposo Bulung, remaja, pelajar sidi dan kebaktian sore dengan premen kebangkitan Tuhan Yesus. Petugas persembahan dan ketertiban di setiap kebaktian dilayani oleh Parompuan atau PPH. Yang ketiga, kebangkitan Paskah kedua akan dilaksanakan hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 19.30 berbahasa Batak dan diikuti dengan KOR PPH dan Ina Lydia. Warta yang keempat, perayaan Paskah dan Parheon Paropuan. Perayaan Paskah dan Parheon Paropuan tahun transformasi 2025, seksi Parompuan Huria HKBP Kebayoran Lama dengan tema Damai Kristus di Tengah Keluarga. Tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 26. Sesuai tema Paskah PGI tahun 2025, subtema istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya, tertulis dalam Amsal 12 ayat 4. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan di bulan Maret 2025 ini adalah kegiatan pelatihan dan seminar dilanjutkan dengan pelaksanaan bazar makanan untuk mendukung dana kegiatan seksi Parompuan Huria. Mari kita dukung dan sukseskan kegiatan seksi Parompuan Huria kita. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang kelima, kebaktian gabungan sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 akan dilaksanakan kebaktian gabungan sekolah minggu masuk pukul 10.30 WIB. Dimohon kepada semua orang tua agar mengajak anak-anaknya untuk mengikuti kebaktian gabungan tersebut. 6. Persembahan tanda kasih. Sehubungan dengan mutasi tugas pendeta fungsional, maka pada hari ini, Minggu tanggal 20 April 2025, dalam kebaktian pukul 7.30, siang pukul 10.30, dan sore pukul 17.00 WIB, kita akan mengumpulkan persembahan tanda kasih melalui amplop khusus putih kepada Amang Pendeta Surya BM Lumbanturuan STH yang telah melayani di gereja kita sejak tanggal 30 Oktober tahun 2022. Yang ketujuh, pelantikan dan pisah sambut pendeta fungsional. Pelantikan dan pisah sambut akan dilaksanakan. Yang pertama, pelantikan pendeta Surya BM Lumbanturuan STH di HKBP Resort Pasar Rebo pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 pukul 10.00 didampingi oleh pendeta resort, Parhalado, IPAR, PKM, dan NHKBP. Yang kedua, pelantikan pendeta Lydia Boru Simanjuntak MTH di HKBP Resort Kebayoran Lama pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025
Dalam kebaktian pagi pukul 7.30 dilanjutkan dengan acara pisah sambut di Aula Sopo Praja pukul 13.00 WIB. Setelah selesai kebaktian siang, marilah kita doakan agar acara tersebut berjalan dengan baik. Warta ke-8, kunjungan pelayanan seksi sending. Dalam rangka pelaksanaan program tahun 2025, seksi sending Dewan Marturia HKBP Kebayoran Lama akan melaksanakan kunjungan kasih ke LP Wanita Pondok Bambu pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 dipimpin oleh Dewan Marturia Amang Sintua JH Sinaga AKMAP. Pengkhotbah Evangelis Wilfried Menurung. Marilah kita bawa dalam doa agar acara tersebut berjalan dengan lancar. Kesembilan, panitia transformasi. Program yang sudah berjalan, Bedadiku dan Tikar panitia akan datang ke Pertangyangan Banjar untuk mensosialisasikan kegiatan ini. Yang kedua, para ketua bidang agar mengefektifkan penyusunan kegiatan masing-masing bidang, mengingat waktu yang sudah semakin mendesak. Jika bidang mengadakan rapat, mohon mengundang pengurus inti atau ketua ataupun wakil sekretaris bendahara. 10. Sumbangan TV Infocus. Untuk melengkapi sarana prasarana gereja, telah diterima sumbangan dari NN, gabungan beberapa keluarga, berupa 2 buah TV LED, merek LG ukuran 86 inci, sebanyak 2 unit, dan akan dipasang digunakan sebagai pengganti infocus gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih banyak. Demikian warta jemaat ini kami bacakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita nyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu. Aku lakukan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dari awal kembali, aku mengasihi Engkau Yesus. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu. Aku lakukan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Di dalam kasih Kristus kami sampaikan kepada kita semuanya selamat Paskah. Amang Inang, saudara kami yang terkasih, sebetulnya badan ini sudah mulai lelah, pengen rebahan sebetulnya karena satu hari full dalam pelayanan. Tetapi karena melihat dari penghayatan anak-anak kita, teman-teman kita dalam fragmen dan juga ibadah ini, semangat saya semakin naik lagi. Tepuk tangan untuk mereka semuanya. Ada beberapa yang kukenal dari mereka yang selama ini tidak effort itu dalam berbicara, tetapi tadi saya perhatikan luar biasa. Sekali lagi Amang Inang untuk mereka. Pada saat ini, sebelum saya menyampaikan firman yang singkat ini, mungkin karena kita sudah lapar juga, semangat saya semakin tinggi ketika boleh membuka khotbah ini dalam pantun. Buka jendela, buka pintu, memandang bunga mekar yang berseri, merayakan Paskah bersamamu, menjadi kerinduanku selama ini. Karena aku perhatikan ada beberapa di sampingnya kekasih hatinya. Terus langsung dijawab, kamu yang manis, kita jalan dengan romantis. Ya memang di dalam Paskah ini, di dalam sukacita kebangkitan iman kita, ya kita harus romantis bersama dengan Tuhan. Romantis dengan kasih-Nya. Masa kita boleh romantis bersama dengan sahabat, pacar kita, tapi sama Tuhan tidak bisa romantis. Maka pada saat ini Amang Inang, semangat saya juga semakin bertambah ketika Amang dan Inang saudaraku juga menjawab ketika saya katakan Yesus mati. Engkau menjawab, aku ditebus. Ketika aku mengatakan Yesus bangkit, jawablah aku hidup. Aku ditebus, aku hidup. Yesus mati. Yesus bangkit. Songo na lemas tu suaramu na. Na waduh. Na palu jauh doang na saya na ijo. Yesus mati. Yesus bangkit. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amang Inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan menyapa kita di sukacita di hari ini, yaitu dari kitab Injil Yohanes sebagai khotbah dalam perayaan Paskah kita, pasal yang ke-20, diawali dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama,
Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, teman-teman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, boleh ditampilkan Kak, Abang. Pada saat ini kita tadi sudah melihat bagaimana perjalanan mulai masuknya Yesus ke Yerusalem, di mana dia dielu-elukan, di mana dia disambut dengan baik, tetapi dia harus mengalami hinaan, cercaan, diludahi, bahkan dia harus dicambuk, disiksa, mati, dan dikuburkan. Maka euforia kita tidak hanya di saat ketika Yesus mati disalibkan sebagai tebusan untuk kita, tetapi dia melanjutkan misinya dengan memberikan kehidupan. Maka kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, amang-inang, dari ekspektasi yang salah, Yesus menjadi korban penderitaan, dia harus terpidana mati disalib, tetapi dia memenangkan atas bangkitnya dia dan hidup. Kalau boleh diberikan renungan untuk kita di euforia pada saat ini, bukankah seharusnya aku, kamu, dan kita semua yang disalibkan? Bukankah seharusnya kita yang disiksa? Bukankah seharusnya kita yang dicerca, dihina, bahkan harus disalibkan dan mati? Tetapi dengan pengorbanan dan penebusannya, engkau hidup di dalam nilai-nilai kasih Kristus. Itu sebabnya tidak ada alasan amang-inang tidak meyakini dia sebagai Tuhan. Engkau tidak boleh lagi ragu sebagaimana Thomas tidak percaya kebangkitan Yesus, atau bahkan Maria yang kita lihat dalam teks khotbah kita ini, dia berlari mengadu kepada Simon Petrus, tetapi aduannya bukan soal tentang Yesus hidup, Yesus bangkit, tetapi aduannya apa? Yesus hilang, Yesus dicuri, Yesus tidak ada di kuburannya. Maka Paulus mengatakan 1 Korintus 15 ayat 14 dan 22. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Maka pada saat ini amang-inang, perayaan Paskah yang kita rayakan pada saat inilah perayaan kemenangan. Bukan perayaan tradisi. Bukan perayaan hanya sekedar mengingat saja. Tetapi mendorong kita untuk tetap hidup di dalam kemenangan sebagai puncak iman. Maka kita tidak menyembah Tuhan yang mati, tetapi kita menyembah Tuhan yang hidup. Itu sebabnya tadi andai kata Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Bahkan imanmu juga akan ragu, meyakini, mengimani, dan hidup di dalam Dia. Itu sebabnya kita harus bergairah, bersorak-sorai, penuh dengan harapan yang tinggi, penuh dengan kepercayaan iman menjalani hari-hari. Supaya kita
merasakan, menikmati kebebasan yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan jamin untuk kita nikmati. Perlu kita tahu Amang Inang, teman-teman sekalian, Paskah tidak hanya tentang Kristus yang bangkit. Tetapi Paskah adalah tentang Passover, di mana ketika para bangsa Israel bebas dari perbudakan Mesir, dan mereka harus dengan menandai darah domba di pintu rumah mereka masing-masing, di mana ketika Allah mendatangkan tulah ke-10, yaitu anak sidi, remaja. Tulah ke-10 kematian anak sulung. Maka darah domba itulah sebagai pertanda Allah tidak akan mematikan atau mengambil nyawa anak sulung. Dan itulah yang disebut dengan Paskah dalam perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru dalam kekristenan kita, Paskah adalah penebusan dengan darah Kristus. Tidak lagi dengan darah domba. Itu sebabnya Yesus sungguh-sungguh membuktikan dia 100% Tuhan di mana ketika dia mati. Dan dia sungguh-sungguh 100% sebagai Tuhan ketika dia bangkit. Dan dia menggenapi apa yang dia katakan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Paus Leo pertama, dia menyebutkan Paskah adalah festum festorum. Pesta dari segala pesta, perayaan dari segala perayaan. Maka sekali lagi, tidak ada yang melebihi sukacita kita daripada sukacita Paskah ini. Saya memperhatikan tadi Amang dan Inang, teman-teman sekalian, ada yang mungkin merasa malu ketika meneteskan air matanya melihat tadi fragmen itu. Ada mungkin yang tertawa melihat si Pilatus atau si Herodes yang mungkin agak gemuk, dengan suaranya yang lantang. Tetapi itu semuanya mengingatkan kita, Yesus yang bangkit telah memenangkanku, maka aku hidup. Amin. Yesus yang telah menaklukkan maut, maka aku hidup. Maka pada saat ini pesan kepada kita, ketika Yesus bangkit dan meninggalkan kubur yang kosong, maka bangkitlah juga untuk meninggalkan kubur kemalasan. Bagi adik-adikku sekalian yang sedang studi, yang sedang berjuang mencari atau menggapai cita-citanya, kuburkan kemalasan, keraguanmu dan ketidakpercayaanmu. Ingat engkau bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Sebagaimana penjahat yang di samping Yesus, apakah dia bukankah berharga di hadapan Yesus? Di mana ketika dia mengatakan, Yesus, ingatlah aku. Tetapi apa kata Yesus? Iya, ku ingat pun kau, tapi turun dulu ya. Pergi ke bait suci, kasih orang makan, kasih orang minum, berikan persembahanmu. Tidak. Tetapi saat itu juga Yesus mengatakan, saat ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku. Maka keraguan itu jangan lagi seperti keraguan Maria. Di mana ketika dia pergi ke kubur kosong, Tuhan telah diambil orang. Asumsi yang dia pakai, emosinya yang dia pakai, pikirannya yang dia pakai, bukan imannya. Andai kata Maria tidak berada dalam asumsi itu, maka dia akan berlari dengan euforia, berlari dengan sukacita, dan berseru-seru kepada murid, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Betul apa yang dikatakan. Selama ini dia sudah menggenapi itu. Dia sudah membuktikan itu. Pasti itu. Dan hal yang sama juga kita lihat. Di mana ketika Simon Petrus dan juga para murid juga tetap ragu dan mencoba mencari kebenaran. Namun mereka juga tetap tidak percaya. Hanya Yohanes yang percaya sekalipun dia berada di pintu kubur itu. Karena dia berada dalam iman, memahami apa yang sedang terjadi. Maka pada saat ini kuburkan setiap
kemalasan, keraguan, dan kuburkan setiap ego dalam kehidupan kita. Ego terhadap abang dan kakakmu, terhadap orang tuamu, terhadap teman-temanmu dan lain sebagainya. Itu yang ingin diharapkan dari euforia sukacita Paskah pada saat ini. Maka engkau akan mengerti, berseru kepada Dia dan berdoa kepada Dia seperti ini. Ada beberapa contoh doa di Facebook. Yang pertama, ya Tuhan, maafkan masa laluku dan ubahlah masa depanku agar hamba ini setia dengan Engkau Tuhan. Ada perubahan dan ada gairah kebangkitan iman di dalam dirinya. Lalu yang kedua, ada yang berkata, Tuhan berkatilah kami semua, berkatilah orang-orang, tidak hanya dirinya yang diminta, tetapi berkatilah orang-orang baik kepada kami dimanapun mereka berada. Tetapi ada salah satu dari mereka yang imannya iman atau iman yang rebahan. Ini, ya Tuhan berkatilah calon suamiku, dia mungkin sedang bekerja cari sinamot, sedangkan aku masih baru bangun. Bagaimana caranya dia memiliki iman yang tinggi, yang kuat? Dia merasakan kemenangan Kristus di dalam dirinya, tetapi dia saja telat bangun. Apalagi kena poson, gurang nolakon na telat bangun. Dan dia mengatakan, Tuhan berkatilah calon suamiku, dia tidak bangkit dalam imannya. Maka ini disebut sebagai iman yang rebahan. Amang inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekarang kita diminta dalam perayaan Paskah ini, ketakutan dan keraguan akan kuasanya dan perkataannya sekarang keluarlah dari kubur itu. Keluarlah dari rasa ketidaklayakanmu. Aku tidak punya apa-apa Tuhan. Maka aku tidak bisa datang ke gereja membuat ini, melakukan ini, melakukan ini. Aku tidak bernilai, aku tidak memiliki ini. Jangan. Tuhan tetap memandangmu sebagai orang yang bernilai. Jangan pernah merasa tidak bernilai dan tidak berharga. Maka bangkitlah. Bangkitlah dengan kebiasaan yang pertama secara praktis. Berdoa dan bernyanyi setiap hari. Jangan pula ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, tapi kita tidak bisa bangkit dari kasur pagi-pagi membaca Alkitab. Malah justru bangkit dari kasur pagi-pagi, ambil handphone, cek notifikasi, langsung balas. Apalagi kalau dari Ayang kan, Ayang Beb. Kalau tadi malamnya nggak dibalas, besok paginya bangun-bangun langsung handphonenya dicek. Masa Yesus sudah bangkit dari kematian, tetapi kita selalu on dengan handphone 10-12 jam. Tetapi membaca firman Tuhan 1 ayat saja 1 hari tidak bisa. Lalu yang berikutnya, jangan mut-mutan kepada Tuhan. Sebab kenapa? Tuhan tidak pernah mut-mutan kepadamu, ingat itu. Jangan pernah mut-mutan kepada Tuhan, imanmu jangan pernah mut-mutan kepada Tuhan. Sebab Dia tidak pernah mut-mutan kepadamu. Maka pada saat ini teman-teman sekalian, Amang dan Inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang paling nyeleneh adalah ketika masa Yesus sudah bangkit di hari ketiga, tapi banyak dari kita yang bangkitnya belum tentu seminggu sekali ke gereja. Maka pada saat ini euforia kita jangan sampai terputus hanya sebatas mata yang menyenangkan atas fragmen melihat Yesus dalam gambar atau video yang kita tonton dan lain sebagainya. Tetapi kita harus ada perubahan dan harus ada yang menjadi dampak baik, meningkatkan spiritualitas kita dan memberi sukacita di sekitar kita. Jangan seperti seorang suami pernah saya lihat di Facebook dan dia menuliskan kata-kata seperti ini menyindir istrinya. Kaki kanan menginjak gas, kaki kiri menginjak kopling. Aku yang kerja keras, istriku yang shopping-shopping.
Siapa yang seperti itu bertobatlah. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman sekalian, Amang dan Inang, kita tidak ada yang menjadi orang yang hidupnya statis, tetapi selalu dan selalu naik. Bagaimanapun persoalan, bagaimanapun situasi perjalanan kehidupan kita, kita akan selalu mengatakan, aku tidak takut sebab Yesus bangkit dan aku akan dimenangkan. Itu. Aku tidak takut sebab Yesus sudah menang dan aku akan hidup. Itu sebabnya Amang Inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara khusus kepada teman-teman dan juga dari kami yang sedang studi dan juga sedang kerja, kita diminta, kamu bisa bangun pagi buat kuliah dan kerja, tapi kenapa susah banget bangkit untuk berdoa? Kamu bisa nonton Netflix sampai subuh, tapi pas khotbah baru 5 menit, nggak mau dohodok. Kamu bisa konsisten ngasih like di sosmed kepada gebetanmu sampai terus super love. Tapi nggak konsisten nge-like firman. Satu saja ada di laman Facebook, Instagramnya ada renungan langsung gini. Tapi kalau ada orang lain gini, misalnya yang agak cantik, ganteng, pelan, siapa lah ini? Masa kamu bisa semangat buat live di Instagram dan juga di TikTok, tapi malas live di sermon dan pelayanan di tengah gereja? Gitu dong. Maka kebangkitan iman dalam Yesus yang sudah bangkit harus ada perubahan. Supaya kita menguburkan kekuburan di mana Yesus menguburkan setiap dosa-dosa kita. Maka Paskah ini adalah mengajak kita, tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan ini kalau Anda betul-betul menguburkan setiap apa yang tidak menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita betul-betul meyakini Paskah adalah titik balik untuk bangkit. Bukankah Maria juga seperti itu? Simon Petrus dan para murid ketika mereka sudah keluar dari kubur kosong, mereka meninggalkan dan pulang ke rumah. Katanya tadi ayat 10 ya. Tapi yang tinggal siapa? Hanya Maria. Dan pada saat itu juga Maria lah yang pertama melihat Yesus. Alani martua mahawa keperempuan nih. Berbahagialah para kaum wanita yang Tuhan izinkan pertama sekali melihat dia dalam kebangkitannya. Maka euforia kita, sukacita kita, Yesus bangkit, maka kamu pun bisa bangkit dari apapun. Termasuk dari setiap yang membuat benteng, membuat sekat-sekat dalam perjalanan kehidupan ini untuk tidak berada di dalam naungan dan kasih Kristus. Maka saya tidak lama lagi, Amang dan Inang, teman-teman sekalian, karena tadi fragmen itu juga sudah menjadi renungan yang sangat-sangat aktual yang harus kita perhatikan dan harus kita implikasikan dalam kehidupan kita sebagai bentuk orang-orang yang sudah menang dalam kebangkitan. Saya mau Amang dan Inang, teman-teman sekalian, membaca ini dengan hati yang iman, hati yang bergairah dan dorongan iman. 2, 3 ya. Sekali lagi 2, 3 ya. Maka ketika bangkit, Yesus bangkit, yakinilah engkau akan hidup. Demikian yang bisa kami sampaikan Amang dan Inang. Inilah yang terakhir kami melayani Amang dan Inang di tengah gereja kita ini. Sebagai hari di mana kami akan melanjutkan pelayanan yang berikut ke tengah gereja sesuai dengan kehendak Tuhan melalui pimpinan kita, yaitu ke HKBP Pasar Rebo. Maka doa kami, harapan kami adalah molo dilupau kamu piau, dak pola masalah. Kalau Anda melupakan saya tidak masalah. Tetapi keinginan saya jangan engkau pernah melupakan firman Tuhan yang telah memenangkanmu. Dan saya yakin dan percaya setiap dukungan dan doa-doa Amang dan Inang, teman-teman sekalian, selama ini kurang lebih kami di sini 2,5 tahun. Dari bulan Oktober 2022 sampai nanti di tanggal 4 Mei. Karena tanggal 27 akan dilantik di tengah gereja yang baru. Maka marilah kita saling berdoa, saling mendukung dan saling memperhatikan.
Karena saya yakin dan percaya di hari-hari berikut kita boleh bertemu dalam sukacita lebih dari sukacita yang kita rasakan hari ini dengan berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati dan yang sudah Dia sediakan. Demikian yang bisa kami sampaikan Amang dan Inang. Karena tadi saya buka dengan pantun, maka saya akan tutup dengan pantun juga. Pergi ke pasar beli pepaya, jangan lupa beli semangka. Yesus bangkit membawa bahagia, marilah bersyukur bersama. Dan yang terakhir sekali sebagai perpisahan kepada Amang dan Inang dan teman-teman sekalian di ibadah sore ini, polisi wanita namanya Polwan. Kerjanya bagus, dapat pujian. Selama tinggal aku akan melanjutkan pelayanan, aku akan merindukan momen bersama dengan kalian. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang hidup, yang kami sembah, yang kami puji, selama perjalanan kehidupan kami kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk setiap karunia yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan bersama sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, sebagai umat yang telah Engkau tebus dan yang Engkau jamin untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk boleh menikmati bersama dengan Engkau di mana tempat Engkau berada. Engkau mengizinkan kami pun berada bersama-sama denganmu. Maka selagi ada waktu Tuhan berikan kepada kami di dunia ini, di dalam kesempatan melanjutkan aktivitas, dan boleh di sore hari ini, di malam hari ini menikmati bagaimana perjalanan Yesus mulai disambut dengan euforia, dengan cercaan, dengan hinaan, dicambuk dan bahkan mati dan dikubur. Tetapi iman kami tidak berhenti di sana. Sebab Yesus bangkit, maka kami hidup. Yesus mengalahkan maut, maka kami memperoleh kemenangan. Maut telah dikalahkan. Maka jangan biarkan kami Tuhan dipenuhi dengan roh-roh yang mengganggu hati dan pikiran kami untuk takut, untuk mendua hati meyakini dan mempercaya Engkau ya Tuhan. Tetapi kami tidak akan pernah ragu. Biarlah kami hidup dalam kesetiaan, ketaatan dan keyakinan bahwasannya Yesus yang bangkit itulah yang mendorong dan memberikan sukacita untuk kami menapaki perjalanan kehidupan yang masih panjang yang Engkau berikan di hari-hari berikutnya. Maka sebagai hamba-Mu ya Tuhan, yang telah memberitakan firman di tengah gereja ini, secara khusus di dalam peribadahan sore HKBP Kebayoran Lama, hamba-Mu yang Engkau pilih ini, yang Engkau tetapkan ini, akan melanjutkan perjalanan, melanjutkan misi-Mu memberitakan firman di tengah gereja HKBP Pasar Rebo. Di tanggal 27 dan di tanggal 4 Mei akan berpisah di tengah gereja ini. Doa hamba-Mu ini Tuhan, memohon kepadamu biarlah setiap adik-adikku semua di sini, teman-temanku semua di sini, Amang dan Inang yang hadir di sini, mereka yang berseru kepadamu, mereka yang meyakini beriman kepadamu, Engkau dengarkan mereka dan Engkau menjaga mereka. Sebab ketika Engkau menjaga mereka, hamba-Mu juga akan selalu percaya diri di dalam penyertaan-Mu untuk melanjutkan aktivitas kegiatan, boleh bertemu dengan mereka di hari-hari berikutnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sedang berduka, yang banyak masalah dan beban pikiran, secara khusus untuk keluarga Amang Sintua Yos OMC Majuntak atas kepergian Inang Dewi Borusiagian, meninggalkan anak-anak dan juga Amang Sintua. Tolong ya Tuhan, mohon Engkau memberikan kepada mereka kekuatan untuk tetap selalu berada di dalam pengharapan yang benar, pengharapan yang
meyakini Engkau akan menjaga mereka. Demikian juga Tuhan bagi mereka yang sedang sakit, yang hadir pada saat ini, yang di rumah sakit, bahkan yang sedang di rumahnya. Kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menjaga mereka dan menanggalkan setiap sakit penyakit dari tubuh jiwa raga mereka. Mereka yang bereforia dengan ulang tahun kelahiran dan pernikahan, mereka yang mendapatkan kelahiran anak, mereka yang mendapatkan kenaikan pangkat jabatan, dan bahkan rezeki-rezeki lainnya yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami ini. Biarlah mereka tetap Engkau pakai menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan, yang selalu mengumandangkan Yesus hidup di dalam dirinya, sehingga Engkau pakai mereka menjadi pribadi membawa berkat di tengah gereja, di tengah keluarga, negara, bahkan dunia ini. Dimuliakanlah Engkau ya Allah kekal sampai selama-lamanya, sebab kasih-Mu tiada terbatas. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan selalu mengasihi dan menjaga kami dengan keterbatasan yang ada dalam hidup kami. Di dalam kuasa dan kasih-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, kami berdoa dan berseru. Amin. Kita sampaikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan dan kita bernyanyi. Mari kita kumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pohon dan kuat. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa.
untuk teman-teman untuk bersama-sama bernyanyi. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, hancurkan banjir raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasalah, semakin berbahaya, semakin kau terbang. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, hancurkan banjir raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima firman Tuhan yang membimbing kita bersuka cita karena keselamatan yang diperbuat Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Dia telah membebaskan kita dari dosa dan kematian serta melayakkan kita menjadi pewaris kehidupan kekal. Sebagai bukti sukacita dan syukur kita atas penyelamatannya, hendaklah kita semakin giat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita nyanyikan Kristus sudah bangkit. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema
balasan bersyukur. Haleluya, muliakan Tuhanmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja
Kamis genap remaja, pelajar CD, Naposto Bulung dan Kebaktian Sore mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Medley. Namanya Yesus. Yesus, oh Raja. Namanya Yesus, oh Raja. Raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah